ada cerita, Ustaz. Sedikit, Ustaz. Dulu, Ustaz, ada satu kampung. Satu kampung, maksudnya satu kampung tuh? Satu buah kampung. Satu buah kampung. Satu kampung. Ya. Dia cuma kurban 1 ekor. 1 ekor Sapi. Satu kampung tadi? Itu pun 1 ekor sapi itu, Ustaz. Jatah dari pemerintah. Jatah dari pemerintah. Itu saking di kampung tidak ada orang mau kurban. Iya. Itulah beratnya, Ustaz. Tidak mau orang kurban. Maka dijatahkan dari pemerintah. Pemda. Kita ini saya mau maaf ya. Ini saya nak bilang kode etiknya saya. Untuk menjaga kode etik atau kampung, Ustaz. Iya. Ini janganlah dikatakan. Nanti malu kampungnya. Iya. Jadi dimasukkan 1 ekor sapi itu, Ustaz. Di satu kampung itu. 1 ekor. Pakai tali. Pas hari H. Lepas. Hilang sampai sore, Sat. Belum juga kembali, Sat. Panik. Panik panitia sapi. Panik. Kemana 1 ekor sapi itu? Udahlah diberi orang sapi. Hilang. Lepas. Besok pagi, Sat, baru muncul sapi. Itulah, Sat. Harusnya hari itu disembelih. Tahu-tahu besoknya baru ketemu sapi, Sat. Baru disembelih. Untung dapat. Kemudian ada juga cerita yang lain. Ini kita lanjutkan saya. Ini dua sesi ini nanti saja. Boleh nggak saya? Dua tema. Ya. Yang kedua ceritanya, Ustaz. Ini menjaga kode etik juga. Jadi kalau kita bilang masjidnya ini nanti bermasalah. Tersinggung dia. Iya. Bukan masjidnya tersinggung, orang pun tersinggung, orang yang ya perangai yang lagi tidak beres. Saya bilang menurut Ustaz. Ya. Ini kita nyantai. Santai masalah kurban. Jangan orang berkurban santai-santai. Santai berbicara masalah kurban boleh. Jangan orang kurban itu santai. Gimana itu? Ada. Dia menengok sapinya. Disembelih. Santai dah. Tengoklah, datanglah kalau waktu penyembelihan. Datanglah kita nengok sapi kita. Ya. Begitu, Ustaz. Disunahkan ya. Disunahkan datang. Mana sapi saya? Tuh kurbannya. Datangi boleh. Nampak dah. Tapi begitu, Ustaz? Ya. Nah, kalau tidak bisa datang, kurbannya tetap sah. Tetap sah. Jangan nanti kan datang nggak disembelih orang tuh. Ada satu masjid. Ketika Pak Bupati memberikan beberapa ekor sapi ke masjid itu, Ustaz. Iya. Pak Bupati berkata, ini sapi sekitar 5 ekor akan diberikan ke sana untuk dipotong. Untuk dikurban, tolong laksanakan perintah. Jadi kata pengurus masjid, iyalah dibawalah sapi 5 ekor, Ustaz. Tanggal 10. Pemotongan Ustaz ya? 11, 10, 11, 12, 13. Tasrik ya? 4 hari dengan kita, 4 hari. Kan boleh potong, Ustaz? Iya, 4 hari. Hari kelima dia juga dipotong, Ustaz. Sampai 1 bulan. Ada juga lagi sapi. Jadi ternak. Diternak. Padahal orang yang memiliki sapi tadi itu atau pemerintah harus dipotong dan dibagikan untuk yang mendapat misalnya, yang menerimanya. Tahu-tahu sapi itu tidak dipotong sampai 1 bulan, 2 bulan. Dijadikan ternak. Pertanyaan saya, Ustaz, untuk Ustaz. Bagaimana hukum, Ustaz? Yang menerima itu? Yang menerima pertama kita seleksi dulu. Supaya orang amanah ini. Orangnya amanah sesuai dengan petunjuk syariat. Ya. Jadi kalau dia tidak dipotong pada hari 4 hari tadi, dia paham, dia tahu, maka dia dapat dosa. Jadi kalau sudah berdosa berarti jatuhnya haram. Haram. Ya. Haram itu. Jadi berdosa dia. Dia tetap berdosa. Karena dia tidak amanah. Ya. Jadi untuk mengantisipasinya sebaiknya bagaimana? Kalau seperti itu, mengantisipasinya pertama kita harus menunjuk orang yang paham tentang bidang ini. Yang kedua amanah dia. Dan dia ada memiliki rasa tanggung jawab. Jadi orang panitia kurban itu bukan sembarang tunjuk ini. Mesti orang paham kan. Orang yang paham dengan agama, maka dia akan berhati-hati. Berhati-hati. Iya.
Ya, itu Ustaz. Ya. Kemudian Ustaz, ini yang terakhir Ustaz, ini pertanyaan saya Ustaz ya, mengenai masalah sapi tadi juga Ustaz. Tidak ada pun satu orang yang berkomentar. Oh, Padahal dia tahu sapi itu dari hasil pemerintah tadi itu diberikan untuk sini di satu masjid ini, tolong dipotong, iya, bagikan. bagikan daging. Satu orang pun tidak ada yang komentar. Tidak ada yang komentar. Artinya, Pak, potonglah. Pak, iya. Bagaimana hukumnya itu, Pak? Tidak ada seperti itu. Menurut Ustaz, bagaimana? Iya. Orang yang paham, maka tugasnya adalah mengingatkan. Ya, mengingatkan. Ya. Jadi jangan kita diam. Ya. Kalau orang itu salah, tegur. Iya, berarti kita menyimak. Berarti kita membolehkan mereka bekerja seperti itu, Ustaz. Gitu, Ustaz. Jadi karena ini sudah terlampau waktu kita. Tadi kita katakan 10 menit. Iya, ini udah 19 menit. Iya. Jadi kesimpulan akan kita serahkan pada Ustaz Sulaiman Umar. Iya. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, Ustaz ya. Iya. Silakan, Ustaz. Iya. Kesimpulan tentang ibadah kurban adalah bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang amat sangat luar biasa karena mengeluarkan atau mengorbankan sebahagian harta yang kita miliki. Dan ibadah ini salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memotong leher hewan kurban artinya memotong urat kekikiran yang ada di dalam diri kita ini. Menghilangkan sifat tamak, menghilangkan sifat rakus dengan memotong ibadah kurban, ambillah hikmah di balik itu. Terima kasih, Cik. Oke. Nah, ini dari saya sedikit saja. Tak usah panjang-panjang, 50 detik aja. Iya, 50 detik hampir semenit itu. Enggak sampai. Ya. Jadi kesimpulan dari saya yang kedua, Ustaz. Maka kalau ada kelapangan rezeki. Iya. Tadi Ustaz belum sampai. Belum. Kalau ada kelapangan rezeki, ada uangnya. Sekarang berapa, Ustaz? 27. Bahkan satu kampung ada yang 26. Ya. 25 mungkin enggak ada, Ustaz ya. Enggak ada. Saya 26 itu 2.600.000. Iya. 2.700.000 dan 2.800.000 saja. Kalau ada uang seperti itu, cepat-cepat daftar ke panitia kurban. Jangan simpan. Nanti tetanggamu. Tetanggawan. Ustaz, ya. Ada uang, Ustaz. Mau apa? Ya, saya cuma tanya, Ustaz. Untuk apa bilangnya lah? Enggak ada keluaran api barang sekarang yang baru, Ustaz. Harganya berapa? 27. Kalau 27 pas uang saya. Bagus tuh, Ustaz. Bagus, Ustaz. Beli aja lah. Inilah nanti, Pak, yang kita takut, Ustaz. Iya. Ada dorongan orang lain. Korban kan bisa besok. Ini mungkin naik. Mungkin sebulan lagi ini udah 3 juta harganya. Jadi untuk itu, menghindari itu, supaya orang jangan datang untuk menghasut kita, supaya berkorban, cepat-cepat. Kalau ada uangnya 2.700.000 tuh, 2.800.000 tuh, tolonglah cepat-cepat datang ke panitia kurban. Jangan ke panitia HP. Itu kurban, daftarlah diri Anda sekarang juga. Karena hukumnya kurban itu adalah sunnah muakkad. Wajib bagi Imam Hanafi. Bagi mazhab Imam Hanafi katanya pasol kawan har. Ya, pasol li rabbika kawan har. Tapi sunat muakkad bagi Imam Syafi'i. Pilihlah. Dari mana datangnya Imam Syafi'i mengatakan sunat muakkad? Dari hadis Nabi. Sumber hadis Nabi. Ya. Lebih kurang bagaimana bunyinya? Salasuhunna alayya faraidu wa lakumut tatawwu. Ya. Dia ada 3 perkara yang wajib bagi Nabi. Ya. Tapi sunnah bagi kalian. Ya. Nah, itulah dia as-sholatul witri. Sholat witir. Berkurban. Ya. Sholatul duha. Ya. Sholat duha. Jadi barang siapa yang sekali lagi yang dapat rezekinya banyak, berkorban lah. Itu adalah dari kita saja. Ya. Karena ini udah panjang, 22 menit Ustaz. Mohon maaf saja. Ini akan kita share saja. Iya. Ya. Mohon maaf dari saya sudah Ustaz. Ini Ustaz kita Sulaiman Umar dan saya MCS saya. Iya. Kedua-duanya asatis ini. Hah? Keduanya asatis. Apa tuh? Asatis itu guru yang mengajar. Oke. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.